Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, nama budaya, salam harmoni. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai perencanaan audit dan prosedur analitis. Nah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Yang pertama ada saya sendiri, Komaela Karmiani dengan 4 NIM belakang 1097. Kemudian ada Ide Bagus KD Pramudia dengan NIM 1099. Dan yang terakhir ada Kadek Devi Arianti dengan NIM 1110. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya mulai pemaparan materi pertama, yaitu dipresentasikan oleh saya sendiri. Perencanaan. Nah, dilihat di slide, prinsip-prinsip yang mendasari standar auditing ACGPA menunjukkan auditor harus merencanakan pekerjaan dan mensupervisi setiap asisten secara memadai. Nah, ada 3 alasan utama mengapa auditor harus merencanakan penugasan dengan tepat. Yang pertama, untuk memungkinkan auditor mendapatkan bukti yang tepat dan mencukupi pada situasi yang dihadapi. Yang kedua, ada untuk membantu menjaga biaya audit tetap wajar. Dan yang ketiga, untuk menghindarkan kesalahpahaman dengan klien. Next. Nah, selanjutnya ada 2 istilah resiko. Nah, yang pertama ada resiko audit yang dapat diterima. Nah, ini merupakan ukuran seberapa besar auditor bersedia menerima bahwa laporan keuangan akan salah saji secara material setelah audit diselesaikan dan pendapatan wajar tanpa pengecualian telah dikeluarkan. Nah, apabila auditor memutuskan untuk memilih resiko audit yang dapat diterima yang lebih rendah, ini berarti auditor menginginkan kepastian yang lebih besar bahwa laporan keuangan tidak mengandung salah saji secara material. Resiko 0% berarti kepastian dan resiko 100% berarti sama sekali tidak yakin. Nah, yang kedua ada resiko inherent. Nah, ini merupakan ukuran penilaian auditor atas kemungkinan adanya salah saji yang material dalam suatu saldo akun sebelum mempertimbangkan keefektifan mengenai internal. Nah, penilaian resiko audit yang dapat diterima dan resiko inherent adalah bagian yang penting dari perencanaan audit. Nah, karena hal itu membantu menentukan jumlah bukti yang harus dikumpulkan dan staf yang dibutuhkan untuk penugasan itu. Next. Nah, selanjutnya pembahasan mengenai penerima klien dan melakukan perencanaan audit awal. Nah, perencanaan audit awal atau initial auditing planning melibatkan 4 hal yang semuanya harus dilakukan lebih dulu dalam audit. Nah, dapat dilihat di slide. Yang pertama ada auditor memutuskan apakah akan menerima klien baru atau terus melayani klien yang ada sekarang. Yang kedua, auditor mengidentifikasi mengapa klien menginginkan atau membutuhkan audit. Yang ketiga, untuk menghindari kesalahpahaman, auditor harus memahami syarat-syarat penugasan yang ditetapkan klien. Yang keempat, auditor mengembangkan strategi audit secara keseluruhan, termasuk staf penugasan dan setiap spesialis audit yang diperlukan. Next. Nah, selanjutnya di sini ada 2 investigasi.
Yang pertama, ada investigasi atas klien baru. Nah, sebelum menerima klien baru, kebanyakan kantor akuntan publik akan menyelidiki perusahaan tersebut untuk menentukan akseptabilitasnya. Nah, kantor itu melakukannya dengan memeriksa sejauh memungkinkan prospektif klien ini dalam komunitas bisnis, stabilitas keuangannya, dan hubungannya dengan kantor akuntan publik sebelumnya. Nah, untuk calon klien yang sebelumnya telah diaudit oleh KAP lain, auditor yang baru atau auditor penerus diharuskan oleh standar auditing untuk berkomunikasi dengan auditor pendahulunya. Nah, tujuannya persyaratan ini adalah untuk membantu auditor penerus mengevaluasi apakah ia akan menerima penugasan tersebut. Nah, yang selanjutnya ada klien yang berlanjut. Setiap tahun banyak KAP mengevaluasi klien yang ada saat ini guna menentukan apakah ada alasan untuk menghentikan audit. Konflik yang terjadi sebelumnya menyangkut ruang lingkup audit yang tepat, jenis pendapatan yang akan diberikan, fee yang belum dibayar, atau hal-hal lain dapat menyebabkan auditor menghentikan kerjasamanya. Nah, baik, sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya saya membahas mengenai memahami bisnis dan industri klien. Pemahaman yang menyeluruh atas bisnis dan industri klien, serta pengetahuan tentang operasi perusahaan sangat penting bagi auditor untuk melaksanakan audit yang memadai. Prinsip-prinsip dasar lain dalam standar auditing menyatakan auditor mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji yang material, apakah karena kecurangan atau kesalahan, berdasarkan pemahaman tentang entitas dan lingkungannya, termasuk pengendalian internal entitas. Selanjutnya, beberapa faktor telah meningkatkan arti penting dari pemahaman atas bisnis dan industri klien, yaitu teknologi informasi yang menghubungkan perusahaan klien dengan pelanggan dan pemasok utama. Akibatnya, auditor memerlukan pengetahuan yang lebih mendalam tentang pelanggan dan pemasok utama itu, serta risiko yang berkaitan. Kemudian yang selanjutnya, klien telah memperluas operasinya secara global yang seringkali melalui joint venture atau aliansi strategis. Kemudian selanjutnya, teknologi informasi mempengaruhi proses internal klien yang meningkatkan mutu dan ketepatan waktu informasi akuntansi. Kemudian yang terakhir, semakin pentingnya modal manusia dan aktiva tak berwujud lainnya. Kemudian industri dan lingkungan eksternal. Terdapat 3 alasan utama untuk mendapatkan pemahaman yang baik tentang industri klien dan lingkungan eksternal. Yang pertama, risiko yang berkaitan dengan industri tertentu dapat mempengaruhi penilaian auditor atas risiko bisnis klien dan risiko audit yang dapat diterima, dan bahkan dapat mempengaruhi auditor dalam menerima penugasan pada industri yang lebih berisiko. Kemudian yang kedua, risiko inherent tertentu sudah umum bagi semua klien dalam industri tertentu. Familiaritas dengan risiko-risiko tertentu akan membantu auditor dalam menilai relevansinya bagi klien bersangkutan. Kemudian yang ketiga,
Banyak industri memiliki persyaratan akuntansi yang unik yang harus dipahami auditor untuk mengevaluasi apakah laporan keuangan klien telah sesuai dengan standar akuntansi. Kemudian yang selanjutnya ada operasi dan proses bisnis. Yang pertama, mengunjungi pabrik dan kantor. Kunjungan ke fasilitas klien dapat membantu auditor memperoleh pemahaman yang lebih baik atas kegiatan bisnis klien. Karena kunjungan tersebut akan memberikan kesempatan untuk mengamati kegiatan perusahaan secara langsung dan bertemu dengan karyawan kunci. Kemudian identifikasi pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Transaksi dengan pihak terkait sangat penting bagi auditor karena prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum mengharuskan transaksi itu diungkapkan dalam laporan keuangan jika material. Pihak terkait didefinisikan dalam standar auditing sebagai perusahaan afiliasi, perusahaan utama, perusahaan klien, atau pihak lainnya yang bersangkutan dengan klien itu, di mana salah satu pihak dapat mempengaruhi manajemen dan kebijakan operasi pihak lain itu. Kemudian, manajemen dan tata kelola. Yang pertama ada kode etik. Perusahaan seringkali mengomunikasikan standar nilai dan etika perusahaan melalui pernyataan kebijakan serta kode perilaku. Auditor harus mengetahui kode etik perusahaan dan menelaah setiap perubahan serta pengecualian dari kode perilaku yang berdampak terhadap sistem tata kelola dan integritas serta nilai etis terkait dari manajemen senior. Kemudian notulen rapat. Notulen rapat perusahaan adalah catatan resmi tentang pertemuan dewan direksi dan para pemegang saham. Notulen ini mencakup otoritasi dan ikhtisar kunci mengenai topik-topik penting yang dibahas pada pertemuan tersebut dan keputusan yang diambil oleh para direktur serta para pemegang saham. Otorisasi umum dalam notulen rapat ini mencakup kompensasi bagi para pejabat perusahaan, kontrak dan perjanjian baru, akuisisi properti, pinjaman dan pembayaran dividen. Kemudian materi selanjutnya yaitu prosedur analitis. Prosedur analitis didefinisikan oleh standar auditing sebagai evaluasi atas informasi keuangan yang dilakukan dengan menganalisis hubungan yang masuk akal antara data keuangan dan non-keuangan. Prosedur analitis menggunakan perbandingan dan hubungan untuk menilai apakah saldo atau data lain terlihat wajar berkaitan dengan ekspektasi auditor. Ketika melaksanakan prosedur analitis, investigasi auditor atas fluktuasi yang tidak biasa yang dipicu oleh hubungan antara data keuangan dan non-keuangan yang berada dengan ekspektasi yang dikembangkan oleh auditor. Kemudian terdapat prosedur analitis dapat dilaksanakan pada salah satu dari ketiga waktu selama penugasan. Yang pertama, prosedur analitis diwajibkan dalam tahap perencanaan untuk membantu penentukan sifat luas dan penetapan waktu prosedur audit. Ini membantu auditor mengidentifikasi hal-hal signifikasi yang nantinya memerlukan perhatian khusus dalam penugasan. Yang kedua, prosedur analitis seringkali dilakukan selama tahap pengujian audit sebagai pengujian substantif untuk mendukung saldo akun. Kemudian yang terakhir, prosedur analitis juga diwajibkan selama tahap penyelesaian audit. Pengujian semacam ini berfungsi sebagai review akhir atas saji yang material atau masalah keuangan dan membantu auditor mengambil pandangan objektif yang akhirnya pada laporan keuangan yang telah diaudit. Baik, selanjutnya
akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu mengenai 5 jenis prosedur analitis. Di mana kegunaan prosedur analitis sebagai bukti audit sangat bergantung pada pengembangan ekspektasi auditor terhadap berapa saldo suatu akun atau rasio yang seharusnya tanpa mempertimbangkan jenis prosedur analitis apa yang digunakan. Auditor biasanya membandingkan saldo dan rasio klien dengan ekspektasi saldo dan rasio dengan menggunakan satu atau lebih jenis prosedur analitis, yang dimana dalam setiap kasus auditor membandingkan data klien dengan sebagai berikut. Next. Yang pertama yaitu membandingkan klien dan data industri, di mana di dalamnya yaitu sebuah bantuan untuk memahami bisnis klien dan indikasi dari kemungkinan kegagalan keuangan. Kelemahan rasio industri ini yaitu adanya perbedaan di antara sifat informasi keuangan klien dan perusahaan membentuk total industri. Yang kedua yaitu membandingkan data klien dengan data periode pada tahun sebelumnya, di mana dalam jenis prosedur analitis yang kedua ini ada 3 cara. Yang pertama yaitu membandingkan saldo tahun ini dengan tahun sebelumnya, yang di dalamnya yaitu menyertakan hasil neraca saldo tahun lalu yang telah disesuaikan dalam kolom terpisah dari lembar kerja neraca saldo tahun ini. Cara berikutnya yaitu membandingkan rincian total saldo dengan rincian yang sama untuk tahun sebelumnya, yang dimana digunakan bila tidak ada perubahan yang signifikan dalam operasional klien di tahun ini. Cara yang ketiga yaitu menghitung hubungan rasio dan persentase untuk dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selanjutnya, jenis prosedur analitis yang ketiga yaitu membandingkan data klien dengan hasil ekspektasi klien, di mana terdapat data klien dibandingkan dengan anggaran. Auditor harus mengevaluasi apakah anggaran itu adalah rencana yang realistis. Selanjutnya, kemungkinan bahwa informasi keuangan saat ini telah diubah oleh karyawan klien untuk menyesuaikan dengan anggaran. Prosedur analitis berikutnya yaitu membandingkan data klien dengan hasil ekspektasi auditor, di mana di dalamnya auditor menghitung saldo dugaan untuk dibandingkan dengan saldo sebenarnya. Selanjutnya, auditor membuat sebuah perhitungan tentang apakah saldo akun itu seharusnya dengan menghubungkannya dengan neraca lajur lainnya atau akun laporan pemasukan atau rekening dengan membuat sebuah proyeksi berdasarkan pada suatu tren historis. Yang terakhir yaitu membandingkan data klien dengan ekspektasi hasil menggunakan data non-keuangan, di mana dalam prosedur analitis yang kelima ini menekankan dengan akurasi data. Next. Selanjutnya di slide sudah terdapat rasio-rasio keuangan umum. Next.
Yang pertama yaitu kemampuan membayar utang jangka pendek, di mana dalam ini menggunakan tingkat likuiditas yang wajar supaya dapat membayar utang saat jatuh tempo. Ukurannya yaitu pada rasio kas untuk mengevaluasi kemampuan membayar utang dengan segera. Selanjutnya, rasio lancar atau current ratio membutuhkan pengubahan aktiva seperti persediaan dan piutang dagang menjadi kas sebelum utang dibayar. Selanjutnya, rasio paling lancar atau quick ratio, di mana perbedaan dengan rasio lancar adalah masuknya persediaan ke dalam aktiva lancar untuk rasio lancar. Yang kedua yaitu ada rasio aktiva likuiditas. Rasio ini digunakan jika perusahaan tidak memiliki uang tunai. Maka, untuk membayar utangnya adalah waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk merubah aktiva lancar yang kurang cair menjadi uang tunai. Pada bagian ini, rasio aktiva untuk piutang dagang dan persediaan. Selanjutnya ada rasio perputaran piutang dagang untuk menilai kewajiban dari cadangan untuk akun yang tidak tertagih. Selanjutnya ada rasio perputaran persediaan, di mana untuk mengidentifikasikan keusangan persediaan potensial. Rasio keuangan umum berikutnya yaitu kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka panjang, di mana kemampuan untuk menghimpun modal untuk pelunasan dengan menggunakan rasio utang terhadap modal sendiri. Yang selanjutnya, kemampuan untuk melakukan pembayaran pokok dan bunga dengan kemampuan perusahaan membuat aliran kas yang positif dari operasi. Selanjutnya yang terakhir yaitu rasio profitabilitas, di mana kemampuan perusahaan menghasilkan uang tunai untuk pembayaran kewajiban, pelunasan, dan dividen, di mana di dalamnya terdapat rasio pendapatan per saham, persentase keuntungan kotor, yang bagian dari penjualan yang tersedia untuk menutupi semua pengeluaran dan keuntungan setelah dikurangi biaya produk. Selanjutnya, margin keuntungan atau profit margin, di mana mirip dengan margin keuntungan kotor, tetapi telah dikurangi baik biaya barang terjual maupun pengeluaran operasi. Selanjutnya, tingkat pengembalian atas aktiva, tingkat pengembalian atas modal, di mana keduanya ini memperlihatkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan atas setiap aktiva dan modal. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.